Al-Quran tentang embriologi. Profesor Keith Moore adalah salah satu ilmuwan terkemuka di dunia dalam bidang anatomi dan embriologi. Ia adalah penulis buku berjudul The Developing Human, yang telah diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Buku ini dianggap sebagai karya referensi ilmiah dan dipilih oleh komite khusus di Amerika Serikat sebagai buku terbaik yang ditulis oleh satu orang. Dr. Keith Moore adalah profesor anatomi dan biologi sel di Universitas Toronto di Toronto, Kanada. Pada tahun 1984, ia menerima penghargaan paling terhormat yang diberikan dalam bidang anatomi di Kanada, JCB Grand Award, dari Canadian Association of Anatomists. Dia telah mengarahkan banyak asosiasi internasional, seperti Asosiasi Anatomis Kanada dan Amerika dan Dewan Uni Ilmu Biologi. Many international associations, such as the Canadian and American Association of Anatomists and the Council of the Union of Biological Sciences. Mari kita dengar Profesor Keith Moore tentang wahyu Al-Quran dan penemuan ilmiah modern. Dia membahas temuan dari 400 tahun yang lalu, baru-baru ini dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Pada tahun 1940-an, Profesor Streeter mengusulkan sistem untuk mengklasifikasikan embrio manusia. Sistemnya mengkategorikan embrio menjadi 23 tahap berdasarkan perbedaan penampilan. Sistem Streeter digunakan secara global sampai tahun 1970-an, ketika sistem yang disempurnakan muncul. Dr. Ronan O'Rahilly dari Carnegie Institute mengusulkan sistem yang diperbarui. Studi baru-baru ini dari Al-Quran dan Hadits mengungkapkan sistem klasifikasi embrio yang menakjubkan. Sistem ini, yang tercatat pada abad ke-7 Masehi, selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Meskipun Aristoteles mendirikan embriologi, ia tidak merinci tahap embrio ayam pada abad ke-4 CM. Dari studi telur ayamnya, ia menyadari perkembangan terjadi secara bertahap. Sedikit yang diketahui tentang klasifikasi embrio manusia sampai abad ke-7. Dengan demikian, deskripsi Al-Quran tentang embrio tidak dapat didasarkan pada pengetahuan ilmiah abad ke-7. Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa deskripsi-deskripsi ini diwahyukan kepada Muhammad oleh Tuhan. Muhammad, seorang pria buta huruf tanpa pelatihan ilmiah, tidak bisa tahu rincian seperti itu. Tahap pertama adalah ada. Tolong maafkan pengucapannya. Ini dari surah Tesah. Dia diciptakan dari setetes yang dipancarkan. Istilah Arab mengacu pada emisi cairan yang kuat. Hal ini terjadi selama ejakulasi pria dan ovulasi wanita. Sekresi laki-laki yang disebut semen mengandung sperma. Sekresi wanita yang disebut cairan folikular mengandung ovum. Ini adalah tahap pembuahan membentuk zigote. Al-Quran menyebut zigote sebagai nutah. Nutah mengalami pembelahan yang disebut pembelahan saat bergerak ke bawah tabung rahim. Ini adalah tahap nutah selama pembelahan sel. Istilah nutah digunakan beberapa kali dalam Al-Quran. Ini mengacu pada awal perkembangan manusia. Setelah memeriksa referensi-referensi ini, nutah mengacu pada tetes kecil yang mengandung sperma dan ovum. Istilah nutah juga menggambarkan zigote yang membagi selama pembelahan. Ini mengalami pembelahan sel dan melakukan perjalanan melalui tabung rahim ke rahim. Al-Quran menyatakan, kemudian dia membuat keturunannya dari quintessence cairan. Salala adalah istilah Arab untuk ekstraksi sel-sel germinasi yang lembut. Jutaan sperma diproduksi, tetapi hanya satu yang membuahi ovum. Seorang jantan muda yang sehat ejakulasi 30-50 juta sperma. Hanya satu sperma yang diekstraksi untuk membuahi ovum.
extracted from the semen to fertilize the ovum. This shows a photograph of Foto the ini menunjukkan millions of jutaan sperma sperm, ejakulasi, tapi when hanya they are satu yang ditarik activated, keluar. and Hal only ini one disarankan oleh of these kata Arab several million sulala, yang sperm berarti is ekstraksi. drawn out. Demikian pula di This is ovarium, by the hanya word satu telur yang matang dan sulala. diusir. Now, the same in the case of the ovary. Ini diekstrak dari ribuan yang tersedia di ovarium, sekali lagi mencerminkan sulala. Tahap berikutnya adalah amaj. From the many thousands that are available in the ovary. Again, the idea of extraction or sulala. Al-Quran menyatakan, kami menciptakan manusia dari campuran tetes germinal. Amad menggambarkan pencampuran sperma dan ovum selama pembuahan. Telur berputar di dalam cairan yang mengandung sperma. Sperma menembus lapisan ovum, corona radiata dan zona pellucida. Surat Abasa Ninto menyatakan, dia menciptakan individu baru dari nuta. Ia merencanakan dan memprogram individu segera setelah penciptaan. Elel adalah istilah Arab yang berarti menjadi. Ini mengacu pada ovum atau zigote yang dibuahi. Inti sperma dan ovum bersatu untuk membentuk zigote atau nuta. Zigote kemudian membagi menjadi dua sel yang disebut nuta pembagi. Tahap berikutnya adalah L-tier yang disebutkan dalam ayat yang sama. L-tier berarti penentuan karakter. Dari awal, zigote atau nuta mengandung faktor genetik. Kromosom mengandung gen yang menentukan warna mata, rambut, kulit, dan karakteristik lainnya. Gen-gen ini juga menentukan penampilan wajah dan tubuh. Surat Al-Baqarah 23 menyatakan, wanita-wanita Anda adalah seperti ladang untuk Anda. Istilah Arab ini mengacu pada membajak bumi dan menanam benih. Ini menganalisa hubungan seksual, membajak, dan implantasi blastosis. Blastosis mengembangkan struktur seperti akar yang disebut fili korionik. Ini memperoleh oksigen dan nutrisi dari darah ibu, seperti akar tanaman. Tahap berikutnya adalah Allah. Slide berikutnya menunjukkan Allah. Surat Al-Mu'minun 14 menyatakan, kami menciptakan tetes menjadi struktur seperti lintah. Alaka mengacu pada penampilan embrio seperti lintah pada sekitar 7 hari. Slide ini menunjukkan seekor lintah dan embrio manusia berusia 3 hari. Kemiripan antara kedua struktur itu luar biasa. Embrio manusia benar-benar seperti lintah pada tahap ini. Embrio seperti lintah melekat pada kantong korionik. Ini tertanam dalam darah ibu dan terhubung ke lapisan rahim. Ini adalah tahap mudah. Surat Al-Mu'minun 14 menyatakan, kami menciptakan tetes menjadi struktur seperti lintah. Dari itu, kami membuat zat seperti mengunyah, terlihat selama minggu ke-6. Tahap berikutnya adalah Alisa. Surat Al-Mu'minun 14 berlanjut, kemudian kami mengenakan tulang dengan daging.
Istilah Arab ini berarti mengenakan tulang dengan daging atau otot. Setelah tulang terbentuk, otot-otot mengelilingi mereka, memungkinkan gerakan kerangka. Ini adalah tahap akhir perkembangan yang disebut elasya. This is the final stage of development called al-nasha. Then we developed of him another. Anasya berarti pertumbuhan atau datang menjadi. Ini mengacu pada periode pertumbuhan dan diferensiasi janin. Periode janin menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, terutama antara minggu ke-9 dan 16. Perhatikan betapa cepatnya janin tumbuh selama tahap anasya ini. Tahap berikutnya adalah Hilqiyah. Al-Quran menyatakan durasi kehamilan dan pemisahan adalah 3 bulan. Hilqiyah mengacu pada kemampuan janin untuk bertahan hidup di luar rahim. Sebuah janin berusia 24 minggu atau lebih tua memiliki kesempatan yang wajar untuk bertahan hidup. Kelangsungan hidup janin berusia 20 sampai 24 minggu menjadi mungkin hanya dalam 20 tahun terakhir. Metode yang lebih baik untuk merawat bayi prematur dikembangkan. Periode yang layak untuk janin sekarang adalah pada 24 minggu. Sebelumnya, itu adalah 26 hingga 28 minggu, tetapi inkubasi lanjutan memungkinkan kelangsungan hidup pada 24 minggu. Beberapa bayi bahkan bertahan hidup pada 20 minggu dengan inkubasi yang sangat canggih. Periode ini disebut viabilitas, kemampuan janin untuk bertahan hidup di luar rahim. Tahap berikutnya adalah al-hadana al-ulema. Tahap ini mengacu pada perkembangan janin terakhir di rahim. Janin dapat bertahan hidup jika lahir prematur tetapi tetap diberi makan oleh ibunya. Rahim bertindak sebagai inkubator untuk bayi prematur dalam kebanyakan kasus. Peningkatan berat badan pada minggu-minggu terakhir sangat fenomenal karena janin mengakumulasi lemak. Fetus secara bertahap dipersiapkan untuk lahir selama tahap ini. Surat Abasa 1920 menyatakan, dari setetes air, dia menciptakan dia dan merencanakannya. Kemudian dia membuat jalannya mudah. Istilah Arab ini berarti untuk membuat bagian mudah. Ketika kelahiran mendekat, jaringan ibu seperti sendi leher rahim dan panggul longgar. Hal ini memfasilitasi perjalanan janin melalui saluran kelahiran. Hormon dalam darah ibu mempercepat proses ini selama persalinan awal. Kantung amniokorionik, kantong air, mengembang dan menonjol ke leher rahim. Hal ini menyebabkan leher rahim melebar, mempersiapkan kelahiran. Ketika kantong pecah, cairan amniotik menyediakan jalur yang licin untuk janin. Fetus melewati leher rahim dan vagina keluar. Proses-proses ini membuat perjalanan mudah untuk kelahiran bayi. Tahap-tahap perkembangan embrio dan janin Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Mereka harus digunakan ketika mengajar siswa Muslim tentang perkembangan prenatal. Dokter dan perawat Muslim dapat menjelaskan perkembangan manusia menggunakan referensi Al-Quran. Muhammad tidak bisa mengetahui fakta-fakta ini pada abad ke-7. Sebagian besar baru ditemukan pada abad ke-20. Orang-orang Muslim menyimpulkan bahwa fakta-fakta ini diungkapkan kepada Muhammad oleh Tuhan. Allah tahu bagaimana kita berkembang, hidup, dan berfungsi. Terima kasih.